pertama mengenal adik, uli timpal beli, sing sengaja buka IG adik, penasaran rasa beli, gotong dalam ngajak adik, coba beli kontak adik, WhatsApp, Facebook, IG adik, bekelose bales jak adik, ini beli menanti, sabarkan hati ini, bahagia hati beli nerima SMS adik, bahagia rasa beli balas ngajak adik, rasa mekabar kena beli benduang senti, rangkai kata ne demenin adik, demon hati beli chattingan ngejak adik, demon hati beli fallback kejak adik, pancaran adik nguatin sinyal tresnan beli, sing sabar beli ketemu jak ragan adik. Bingung hati beli ngantos sangat lelati ngarepin adik, cahaya memecah mendungnya hati, karena adik mengetuk pintu hati. Bahagia hati beli nerima SMS adik, bahagia rasa beli balas ngajak adik, rasa mekabar kena beli benduang senti, rangkai kata ne demenin adik, demon hati beli chattingan ngejak adik, demon hati beli fallback kejak adik.
Judul lagunya apa sih tadi? Adi. Adi tiang takonin. Apa kabar sebelumnya Royalistik? Becek. Baik semuanya. Waduh, ini kalian kalau ngumpul berlima nih kayak Panca Pandawa ya. Tapi perlu diet dulu dah. Oke, keren Adi ya. Baik, tapi sebelumnya kita sapa dulu pemirsa. Om Swastiastu. Pemirsa khususnya para Yohana, kita berjumpa lagi dalam Yohana Live dan tadi sudah diawali dengan penampilan dari Royalistik dengan Adi. Nah, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Besar Umat Hindu, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan. Kalau ngomongin tentang Hari Raya Galungan ini kayaknya demen hati ini bukan otonin, demen hati ini kayak kita banyak sekali ekspektasi yang harus disampaikan di Hari Raya Galungan ini sendiri. Dan Galungan dalam perspektif generasi muda Bali adalah topik kita di Yohana Live pada hari ini. Sudah hadir 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada si Jegek dari Klungkung Niki. Ini dia, ada Gek Nindya atau lengkapnya Ida Ayu Nindya Brahmani Putri. Om Swastiastu Gek Nindya. Kuna Pigatro Niki Gek. Becek. Nah, Gek Nindya ini aktif banget loh di majalah Wartam ya. Majalah Hindu di bawah naungan PHDI Pusat ya. Iya benar. Benar Gek? Jadi itu adalah salah satu majalah mirip umat Hindu semuanya karena di sana mengandung berbagai macam unsur agama-agama Hindu yang bisa mengedukasi kita tentunya. Oh, luar biasa sekali. Dan nanti kita akan ajak ngobrol nih bagaimana sih sebenarnya makna galungan kalau dilihat dari kacamata ini masih Riowana loh, masih cantik udah gitu. Prestasinya tadi saya sudah googling di sini dikit. Luar biasa sekali. Suksema sudah hadir di studio dan paling ujung ada Dek Dwi atau lengkapnya Kadek Dwi Mahendra Putra, seorang anggota Pradah Gianyar, demisioner pesemotonan mahasiswa Hindu Dharma. Om Swastiastu Dek Dwi. Una bigatro niki. Becek. Ge. Dek, niki persiapan besok sudah? Sudah jangkep sekali, tinggal di Penyor, tinggal di pasar. Ajepin aja. yang babi numas menyangring pasar. Masih berani ya? Masih berani. Oh, aman. Daging babi aman. Ini biasanya ada tradisi nggak sih biasanya di daerahnya Kade sendiri menyambut Hari Raya Galungan? Kalau tradisi, kebetulan di Desa Mas itu, dalam rangka persiapan Galungan, nampah celeng, masih ada tradisi. Maaf, ngomong celengnya boleh ke kamera, ke saya. Jadi tradisi di Desa Mas itu terutama di dalam mendirikan penjor itu sangat gotong royongnya masih ada. Terutama sekarang misalkan satu tempekan di Kajakangin itu masih saling gotong royong satu sama lain membantu dari sisi utara sampai ke selatan untuk mendirikan penjor itu. Ada yang beli karang lihat ini ada ada kalimat yang masih ada gotong royong. Berarti Kadek melihat gak sih gotong royong di bisa dikatakan gotong royong di kalangan anak muda sekarang sudah luntur dalam menghadapi bisa dikatakan persiapan Hari Raya Galungan, kemudian besok kita harus menjor seperti itu ya. Betul. Ada beberapa daerah nggak sih Kadek melihatnya seperti itu? Ya. Jadi tapi ditahan dulu deh, kita rehat aja dulu. Dwi dan Gen Nindya, kita rehat kembali sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, khususnya para Yohana jangan kemana-mana karena sesaat lagi Yohana Live akan kembali dengan topik kita yaitu Galungan dalam perspektif generasi muda Bali. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi.
terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, khususnya bagi para Yohana, bagaimana galungan dalam perspektif generasi muda Bali masih menjadi topik kita. Nah, masih bersama Dek Dwi dan juga ada Gek Nindya. Dek Dwi, ini besok kita akan memasuki yang namanya penampahan galungan. Memenjor. Betul. Ini biasanya di daerahnya Dwi, Dek, Kadek, Niki sendiri bahan-bahannya beli atau memang secara gotong royong membuat, kemudian membikin, akhirnya nyujuin sorenya nih Kak? Nah, secara umum, terutama di Desa Mas Ubud, sekarang generasi muda sudah mulai melek terhadap kembali karena Desa Mas juga seni kerajinan tangan tentunya. Jadi semua sistem gotong royong dalam rangka pembuatan sarana penjor itu sudah mulai. Anak-anak muda dari H-1,5 bulan itu sudah mulai persiapan dalam pembuatan itu. Karena penyor di pinggir jalan itu penyornya biasa-biasa saja. Sementara penyor yang di gang-gang itu yang sekarang yang lebih ya harganya hampir 1,5 jutaan, 2 jutaan habis untuk di jalur itu. Gitu. Nanti saya mau tanya dulu ini makna penjor ini dari kacamata seorang Kadek Dwi ini sendiri seperti apa? Tapi saya ke Nindya. Kalau yang cowok biasanya persiapannya ya kalau nggak ngelawar ya menjor itu aja. Kalau persiapan yang perempuan wanitanya ini lebih ribet lagi. Menjejahitan seperti itu. Kalau Gek Nindya sendiri persiapannya untuk menyambut Hari Raya Galungan seperti apa sih Kak? Ya kalau di gereja saya, kebetulan saya dari Yohane Gereja Kuramas Manuabe, di sana biasanya kita sama semetonan Yohane, sama generasi mudanya di sana metulung atau menjejahitan sama sesama ibu-ibu dan itu tradisi metulung namanya. Iya, tradisi metulung atau tradisi ngayah untuk H-1 persiapan Hari Raya Galungan. Biasanya di sana jadi satu antara penampahan. Terus ada yang membuat penjor kalau dari kalangan yang muda-muda, yang laki-laki. Setelah itu kalau wanitanya di sana menjejahitan atau metulung namanya, seperti itu. Dan itu dilakukan sampai saat ini? Iya, sampai saat masih ini. Tetap? Ya, jadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa gotong royong, sekaligus juga kita semacam reuni antar keluarga. Jadi di sana kita membuat banten bareng-bareng di Gereja Kuramas Manuabe, dan nantinya kita hari H kita gunakan untuk Hari Raya Galungan tentunya. Nah, itu membuat banten, kemudian dari metetuasan, menjejahitan, kemudian ini namanya banten ini itu memberikan edukasi juga kepada generasi muda. Seperti apa sih, Ge? Tentunya sekarang kan banyak sekali generasi muda yang hanya sekedar membeli arat-arat upakara dan juga membeli banten itu sendiri. Dan inilah karena kita tahu ini setiap upacara, setiap upakara itu, setiap yang namanya banten itu pasti ada makna yang tersirat di dalam banten itu. Benar, jadi setiap reringgitannya pun memiliki yang namanya nilai, tidak hanya nilai estetika, namun juga memiliki nilai makna keseriusan kita dalam metetuesan tersebut. Jadi di sana juga bisa menumbuhkan rasa gotong royong dan juga bisa menumbuhkan rasa tapa ya, pengeret indria kita untuk bisa memfokuskan diri untuk menapaki Hari Raya Galungan tersebut. Jadi metetuesan tidak hanya untuk menjejahitan semata untuk mendapatkan suatu banten semata, namun di sana adalah sebagai salah satu sarana introspeksi diri, sebagai salah satu bisa dikatakan itu adalah sarana yoga ya, dari metetuesan, dari menjejahitannya, sehingga satu hari full itu kita melaksanakan yang namanya tapa untuk besok siap melaksanakan yang namanya Hari Raya Galungan itu sendiri. Katakanlah metetuesan, kemudian menjejahitan untuk sampian gantung. Dalam di sampian gantung itu sendiri itu ada makna yang harus diketahui juga. Seperti itu? Ya, banyak sekali makna-maknanya tentunya, seperti bunga dan lain sebagainya, termasuk juga di penjor pun. Penjor itu melambangkan buana agung kita, yang dimana itu merupakan lambang daripada gunung, ya gunung, yang dimana itu adalah terdapat pale bungkah, pale gantungnya, terdapat juga berbagai macam bentuk hiasan estetikanya, yang dimana ini memberikan suatu makna. Jika kita maknai dari salah satu lontar, yakni lontar tutur tapeni namanya, itu menyebutkan bahwa semua bentuk keringgitan dan juga semua bentuk sarana yang terdapat di dalam unsur penjor tersebut memiliki makna, yang dimana maknanya adalah sebagai salah satu bentuk makna pengidar buana. Jadi contoh saja, bambu itu merupakan simbol atau unsur dari kebesaran Dewa Brahma itu sendiri. Misalnya juga sangkah cucuk yang terdapat di depannya itu adalah merupakan simbol atau makna daripada Dewa Siwa itu sendiri. Namun
sekarang jika melihat perspektif penjor, ini mungkin bapaknya bakal lebih Ini. banyak berbicara tentang hal Oke, tersebut. mengenai penjor ini tadi juga Kade mengatakan bahwa ini penjor yang di dalam gang lebih mahal, harganya bisa mencapai harga 6 digit ya. Seperti itu ya. Kalau kita, adi bengong royalis. Para nawang kan, mene bu, cek nancep den, senawang artin nih. Ada edukasi juga kepada mereka para Yohane bahwa jangan hanya sekedar membuat penjor, ada nilai-nilai yang harus diketahui dari setiap detail penjor itu sendiri. Seperti kata Ge Nindya tadi, palu bungka, palu gantung ada artinya, kemudian bambu Simbol. melengkung apa Iya. simbol dari apa seperti itu. Jadi kalau di penjor itu sendiri, makna yang tersirat memang betul-betul dari kita. Sekarang kan banyak yang sudah beli penjor. Jadinya Sudah bambunya jadi. itu kadang-kadang sudah dibeli langsung. Ada lagi yang lebih parah langsung beli penjor jadi, tinggal ngisiin bandennya. Subah mepayas. Iya. Karena itu mungkin faktor ekonomi dan juga kerjaan, kesibukan masing-masing. Tidak menyalahkan, namun boleh membeli, tapi catunya kita tuh yang dari rumah kita sendiri tuh harus ada juga. Setidaknya nyuhnya dari kelapanya itu Iya. sebagai perlambang daripada buana alit ini. Dan juga dari buana agung, buah-buahan yang ada di atas ada pisangnya, ada tebunya, jajan-jajannya, juga dari padinya. Itu harus memang lengkap, memang ada catu dari rumah kita sendiri biarpun kita membelinya. Jadi apa istilahnya kalau kita tapak limo pang ada di penjor kita bahasa anak tua. Dakin limo. Dakin limo, nah gitu dah maksudnya. Dakin Itu limo. kadang-kadang setidaknya canang lah untuk di sampian itu juga harus ready di sana gitu. Jadi kebetulan juga saya sendiri juga penggiat jual beli penjor jadi juga. Kemudian pelengkapan-pelengkapnya juga jual. Tapi di saat menjual itu kan kebanyakan orang-orang pedagang tuh tidak mengedukasi kepada mereka. Iya. Ya ini harus kita edukasi juga. Apa arti ini? Kenapa harus isi ini? Oke, jadi tidak hanya Menjual. nak mulek itu, Nah, itu seperti dia. itu ya. Iya. Ada edukasi yang harus diketahui oleh para Yohane Betul dari satu buah penjor itu Penjor sendiri, itu sendiri. bambunya, kemudian apa sanggah cucuknya, Betul. seperti itu ya. Itu. Kalau bambunya itu kalau sudah isi lengkungan ya itu namanya penjor. Kalau enggak itu namanya juan. itu mungkin ini kadang-kadang kadung kepepet. Ya kangguin dah ini penjor. Nah, padahal itu memang belum namanya bambu penjor. Oke, baik. Dan Dwi, India kita rehat kembali ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Rasa kangen dot ketemu ngajak adik ane sayangan beli Subah makalo tu singkat kamu ngajak adik
berlinang, rindu setengah mati, setengah mati. Rasa kangen nak ketemu, berlinang rindu setengah mati. Kangen dari Royalistik. Boleh ke Royalistik dulu ya? Saya mau tanya dulu ini. Ini persiapan kalian menghadapi Ivo Galungan juga? Ya Pak. Ya. Ini moglong-moglong, nenek-nenek harus Ben Mani nak penampahan nih dengan Bahaya. Ini persiapan khusus nggak menyambut Hari Raya Galungan ya? Kalau tiang pribadi sih dan Nah. sama seperti 6 bulan yang lalu. Ngudang. Ada yang dikangenin nggak? Yang dikangenin. Belum ada. Oh belum. kebetulan. Jangan ngangenin mantan ya, nggak boleh ya. Oke. Jadi makasih. Jadi tetap ya semangat ya untuk menyambut Hari Raya Galungan ini. Oke, ini kalau kita ngomongin tentang kangen masa kecil, pasti Hari Raya Galungan identik dengan baju baru seperti itu. Manis Galungan aja melalui ke mall. Nah, udah mengui paling ke pantai. Kemana yuk? Oke, ada yang dikangenin nggak sih setiap Hari Raya Galungan ini? Semakin tahun kan usia bertambah, kemudian ada yang beda seperti sekarang. Ada yang beda tentunya. Kalau pas waktu kecil itu pasti selalu pengen baju baru, selalu pengen pakaian adat, nggak aja pakaian adat, pakaian biasa juga selalu harus baru, dan juga harus dapat THR juga. Dan yang paling berkesan itu yang paling beda. Kalau waktu kecil saya takut banget sama barong bangkong. Mbak barong bangkong boleh main. Setiap ada barong bangkong Jadi selalu masih ada tradisi ngelawak masih di situ. kebetulan di daerah saya sih masih semarak baru bangkong terutama, tapi sekarang bedanya kalau dulu personilnya anak-anak muda, sekarang lebih ke anak-anak kecil. Usia-usia 9-10-an Iya, gitu ya. yang nyalukin barong bangkongnya. Kalau dulu saya selalu kunci pintu nih. Setiap ada barong yang ke rumah, sengaja orang tuanya ngelawang, malahan saya yang pergi ke kamar terus kunci pintu karena nggak berani. Ada trauma juga ya Iya, melihat barong bangkong. tapi sekarang udah berubah. Baju baru nggak terlalu jadi prioritas juga, tapi lebih ke pengendalian diri karena kita kan juga harus mengetahui makna daripada Hari Raya Galungan itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau Gani dia sendiri melihat ini generasi muda para Yowana sekarang ini apa sih apakah mereka makna untuk Galungan itu makna dari sebuah Hari Raya Galungan itu sudah lunturkah di mata para Yowana saat ini? Atau hanya sekedar seremonial saja? Jika berbicara luntur, tidak semua orang yang memaknai Hari Raya Galungan itu sebagai suatu hal yang hanya sebatas seremonial. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan Yowana atau generasi muda seperti misalnya Hari Raya Galungan ini digunakan sebagai ajangnya untuk berpesta pora, minum-minum semata, namun tidak mengingat bahwasanya hari ini sebenarnya adalah hari pengekangan diri, pengendalian diri, pengekangan hawa nafsu, pengekangan tapa. Dan inilah sejatinya yang perlu dimaknai oleh generasi muda kita karena itu adalah musuh terbesar atau adharma yang sesungguhnya di zaman sekarang ini. Contohnya mabuk-mabukan, lagi pesta pora yang sekarang marak sekali terjadi di kalangan generasi muda. Jangankan hanya sebatas pesta pora, banyak juga kita lihat musik-musik dugem bertebaran di jalan kalau sudah sore Hari Raya Galungan, bahkan mengalahkan musik-musik atau gong, gongnya kalah dengan keberadaan lagu-lagu dugem. Dan inilah yang perlu kita kendalikan karena itu adalah salah satu bentuk dari
adharma sejatinya yang perlu kita kendalikan di dalam kehidupan kita untuk menyambut Hari Raya Galungan ini. Oke, Dwi, ini kalau kita berbicara tentang Hari Raya Galungan di beberapa daerah masih tetap melaksanakan yang namanya bazar-bazar yang melibatkan para Yohane. Ini fenomena yang sering juga kita lihat di beberapa tempat ya. Di tempat kamu juga masih adakah? Masih aktif. Masih aktif? Basar-basar mini yang ada di STT terutama itu masih ajang reuni untuk para seke Truno, Dawat Truno dan Dawat Truninya itu untuk berkumpul. Satu sisi mereka dapat menyambut braya, dapat menggegonyakan, bersunda gurau, dan juga satu sisi dalam rangka juga penggalian dana untuk mendukung programnya dia. Dan kebetulan juga basar yang ada di Gianyar itu dapat undangan juga, mulai dari Hari Raya Manis Galungan sampai hari Sabtunya. Oke. Itu basar duduk. Kalau basar mininya terutama yang di Desa Mas terutama itu dari 12 banyar yang aktif itu sekitar 6 banyar yang masih ada basar-basar mini untuk satu ajang reuni mengkedekan di Banyar. Namun edukasi ini juga harus keret indriakan sedikit karena dalam rangka meringati hari raya biar nggak dharmanya terlalu tinggi, dharmanya terlalu rendah. Ya keseimbangan ini harus juga sama rata. Kalau memang dharma kita harus jalankan, setidaknya satu sisi sambil mencekeran, mekekidungan. Satu sisi sambil misalkan palawakil antara pemuda-pemudi sambil belajar sama orang tua di sana. Kan tidak pantas juga pada saat hari raya masih raya Galungan itu masih musiknya musik DJ, dugem di sana. Memang sih pakaiannya pakaian adat, tapi kan pakaian adat tapi musiknya koplo gitu ya. Nah itu dia kan. Ditambah didampingi dengan arak, apalagi arak sudah dilegalkan sekarang. Kalau kita berbicara tentang fenomena yang terjadi, ada basar identik dengan yang namanya minuman yang beralkohol seperti itu. Menurut seorang Dwi ini masih pantaskah itu? Nah, kebetulan saya tidak hafal ya dengan arti itu termuat di dalam sastra juga. Minum arak 1 sloki berapa, apa artinya itu. Ada bahasa Sanskertanya itu. Sampai 9 sloki. Dari tahapan 1 sampai 4 ini kita masih aman. Kalau 5 ke 9 ini sudah tahapnya sudah ya lumayan oleng lah itu. Jadi itu tidak dianjurkan kepada generasi muda. Terutama itu sudah tercatat di dalam sastra. Baik buruknya kita untuk minum beralkohol ini sudah ada tahapannya, gitu. Ya itu harus kita berikan edukasi juga. Intinya seperti kata Gen India, pengendalian diri di sini tetap. ya. Tapanya itu sendiri, ngeret indria. Namanya. Gen India, ada Dwi, kita rehat kembali. Pemirsa, khususnya para Yohana, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali dengan Yohana Live kita dengan topik kita yaitu Galungan dalam perspektif generasi muda Bali. Sesaat lagi. Terima kasih di sesi yang terakhir ini Yohana Live, bagaimana Galungan atau Hari Raya Galungan dalam perspektif generasi muda Bali masih menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin, para Yohana yang ingin bergabung bersama kami, ada waktu hampir 5 menitan di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dan Dwi, ini Hari Raya Galungan berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Betul. Selain buat penjor, ngegogoh masin. Ini menjadi catatan penting bagi para Yohana Bali ini sendiri. Betul. Jadi khususnya terhadap generasi muda Bali, para pemuda-pemudi Bali, yang harus kita pikirkan sekarang adalah sebagai poin utama adalah sesana manut laksana, laksana manut sesana. Jadi apa tugas kita, apa tujuan kita, dan apa yang terjadi saat ini itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi utamakan yang utama. Jadi sekarang memang berdekatan dengan Hari Raya Galungan, ya kita fokus dulu dengan kegiatan megalungan. Entah ya ngenang wastra di Sangga, di Merajan,
di pura. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, memenjor di rumah, membantu orang tua, bersih-bersih mulai dari hari raya penyajian hari ini. Hari ini sampai besok penampahan, sudah kita ngelawar, sudah saling ngejot dan lain sebagainya. Ini tradisi ngejot masih ada kah? Masih ada. Masih ada. Kalau di tempatnya Ge Nindya? Masih ya? Tapi di lingkungan sanak saudara saja. Jadi antar sesama gereja kita saling memberikan jotan, itu biasanya H-1 sebelum galungan atau di hari penampahannya kita laksanakan. Royalistik masih ada ngejot? Atau unggahan dengan FB kan? Masih ada ya ngejotnya. Sama-sama masih ya. ada gitu. Ngejotnya ini ngebang beceleng 2 kilo. Yang bang 5 kilo. Oke, Gen India, ini idealnya seperti apa sih para Yohano Bali ini dalam menjalankan perayaan Hari Raya Galungan yang kita kenal sebagai perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma ini? Ya. Seperti salah satu kutipan di Sloka Sundarigama, ini penjelasannya itu adalah di hari momentum Hari Raya Galungan ini merupakan hari untuk penyucian diri, penyucian pikiran, agar pikiran tersebut galang apadang atau pemikiran tersebut bersih. Dan juga di sini merupakan momen untuk menghilangkan atau membasmi pemikiran-pemikiran atau perbuatan yang negatif. Inilah yang disebut dengan kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri. Kalau diimplementasikan ke dalam diri kita adalah pengekangan atau ngerat indriya, berbagai macam hal yang mampu menimbulkan gejolak ada di dalam diri, terutama yakni hal-hal yang bisa membuat marah, karena sering sekali di dalam Hari Raya Galungan ini kita biasanya sering diganggu oleh yang namanya buta dungulan ya, atau buta kale yang bisa mengganggu segala macam aktivitas kita di Hari Raya Galungan. Jika kita tidak mampu mengatasi tersebut, utamanya para generasi muda atau para Yohane, apalagi Yohane adalah memiliki sifat yang menggebu-gebu, biasanya memiliki sifat yang semangat. Ini kita bisa diganggu oleh buta dungulan sehingga menyebabkan suatu kemarahan yang terjadi di lingkungan keluarga kita. Dan di sanalah adharma tersebut masuk. Jadi disinilah pentingnya kita untuk bisa mengendalikan tapa yang ada di dalam diri sehingga kita mampu menang di Hari Raya Galungan ini, bisa mampu menjalankan dharma itu sendiri. Oke. Dan Dwi, ada pesan buat para Yohane dalam menghadapi perayaan Hari Raya Galungan, berdekatan juga Hari Raya Nyepi niki sendiri? Ya. Secara global kepada generasi muda Hindu terutama, jadi perayaan ini sangat momentum. Kita memang 6 bulan sekali dalam perayaan Hari Raya Galungan, setidaknya kita bisa mulat sarira lah terhadap kegiatan kita di dalam memenangkan dharma kita di dalam diri sendiri. Mulat sarira itu sangat penting sekali terhadap perkembangan era kekinian kita. Karena kenapa? Generasi muda saat ini hanya sekedar menjalankan dan diikut, semua diikut ini di generasi muda sekarang. Ke timur semua ya ke timur semua, ke barat semua ke barat semua. Namun dia tidak pernah menyadarkan jati diri dia sendiri terhadap peran dia sebagai generasi muda dan peran dia sebagai masyarakat Hindu yang ada di Bali, terkait dengan kemana arah tujuan saya, dharma saya ada di mana. Biar enggak seperti yang dibilang Gen India, adharma kita ini terlalu muncul. Ini yang terjadi parah di lapangan, khususnya masyarakat Bali pada generasi muda kita. Ya ini edukasi masyarakat kita ya harus kita mulai rangkum dikit demi sedikit. Biar enggak boleh kita berkumpul di Banjar, di bawah pohon beringin, di posko, tapi setidaknya kita arah pembicaraan kita tidak hanya sekedar ada cewek lewat, cewek itu kita bicarakan. Oke. Nah, kadang-kadang seperti itu generasi muda kita, didampingi dengan 1 botol minuman beralkohol. Setidaknya kita kenapa penjor kita begini ya? Apa sih artinya itu? Harus ada 1 orang untuk memancing hal-hal seperti demikian. Biar enggak kita nanti uruh ring upo tan uruh ring aran. Tahu kita nama jenis itu. Oh ini bakang-bakang model apa? Oh ini sampeannya model gini. Tapi kita maknanya tidak tahu. Apa sih arti nama sebenar dari itu? Jangan sampai nak mulak itu. Nak mulak itu harus kita, nak mulak itu ini jangan sampai terjadi terus menerus. Baik. Gitu. Baik. Ini harus kita pegang teguh gitu. Baik. Terima kasih Dwi, Gen India. Selamat menyambut Hari Raya Galungan. Royalistik, selamat menyambut Hari Raya Galungan juga nggih. Gen ada beceleng lebih 2 kilo gitu, boleh lah ya.
Maksudnya boleh dibagi-bagi sama teman-teman ya. Dan saya Bade Sekarang mewakili segenap kerabat kerja Yohana Live mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan bagi pemirsa Bali TV, khususnya para Yohana. Saya Bade Sekarang sekali lagi menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, sukses semua. Baju rapi mesuapan gampang nganggo minyak wangi pangebomi melali-lali di malam ini walau jomblo dia tetap happy bernyanyi-nyanyi di malam ini walau jomblo dia tetap happy. Baju rapi mesuapan gandok nganggo minyak wangi pamebumi